Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu ucapkan kepada Ananda semuanya. Pada pagi hari ini kita kembali akan mengadakan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Ibu harapkan kepada Ananda semuanya untuk bisa selalu semangat dan aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun kita di tengah-tengah Ramadan dan juga pandemi virus corona, jadi Ibu harapkan kepada Ananda semuanya untuk tidak patah semangat dan selalu bisa untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengasih kepada Ananda sebuah materi, yaitunya tentang norma sosial. Jadi, pada pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa indikator dan juga KD yang harus Ananda capai, di mana kompetensi dasarnya itu adalah Ananda itu mampu untuk menganalisis interaksi sosial dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga dengan kelembagaan sosial dan budaya. Lalu yang kedua, indikatornya Ananda mampu untuk menjelaskan apa itu konsep daripada materi norma sosial. Lalu yang kedua, Ananda mampu untuk menganalisis apa saja jenis-jenis dari norma sosial itu sendiri. Dan tujuan pembelajarannya pada hari ini Ananda itu mampu untuk bisa memahami konsep dari norma sosial dan jenis-jenis dari norma sosial, sehingga Ananda mampu untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan juga rasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tanpa untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memberikan sebuah cerita kepada Ananda, di mana sebuah cerita ini berkaitan juga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana Ibu dulu pada waktu SMA, Ibu pernah terlambat ke sekolah, orang masuk jam 7.15, Ibu masuk jam 7.30 karena ada satu dan lain hal, dan hari itu bertepatan juga pada hari Senin, di mana orang-orang melaksanakan upacara bendera. Karena Ibu telat, maka Ibu diberikan sanksi oleh wakil kesiswaan pada hari itu, dan itu adalah pertama dan untuk terakhir kalinya Ibu telat ke sekolah, karena Ibu biasanya adalah orang yang selalu menempati waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada hari itu Ibu diberikan sanksi berupa membuat surat perjanjian dan juga membersihkan WC oleh wakil kesiswaan. Nah, dari cerita Ibu hari ini berkaitan juga dengan pembelajaran kita pada hari ini mengenai norma sosial. Di mana ketika Ibu melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka Ibu akan diberikan sanksi. Sanksinya berupa membuat surat perjanjian dan juga membersihkan WC. Nah, terkait dengan pengertian norma sosial, bahwa norma sosial itu apa? Norma sosial itu mengenai pedoman atau aturan yang telah disepakati oleh masyarakat untuk kita bisa menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman kita untuk bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Agar dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa saling hidup dalam keteraturan dan hidup damai. Nah, ketika baik Ibu ataupun Ananda melanggar sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat, maka kita akan diberi sanksi. Sama halnya dengan Ibu terlambat ke sekolah. Ketika Ibu terlambat ke sekolah, Ibu diberikan sanksi oleh guru. Sanksi itu fungsinya untuk apa? Agar nanti memberikan efek jera kepada kita, agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nah, seperti itulah halnya dengan norma sosial. Apabila di dalam suatu masyarakat kita melanggar norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, bisa jadi sanksinya berbeda dengan yang di sekolah. Misalnya kalau kita melanggar norma, kalau di norma sosial yang ada di dalam masyarakat, misalnya tata cara berpakaian, misalnya kita dalam masyarakat Minangkabau misalnya, itu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang seksi atau pakaian yang terbuka. Nah, ketika ada orang lain yang melanggar aturan tersebut di tengah-tengah masyarakat, maka hal itu akan menjadi sebuah bisa jadi sanksinya itu bisa berupa dikucilkan dari masyarakat, digosipkan. Ananda tahu bahwa ketika kita melanggar, maka orang lain akan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang kita. Nah, jadi setelah
Ananda mempelajari konsep mengenai norma sosial, Ibu harapkan Ananda itu paham apa saja sih aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, sehingga Ananda mampu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang telah disepakati di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, indikator yang kedua itu kita memahami apa sih yang disebut atau apa sih jenis-jenis daripada norma sosial. Sebenarnya di dalam kehidupan sosial kita sebenarnya telah menjalani berbagai jenis norma tersebut, hanya saja kita tidak paham ini masuk dalam norma apa, ini masuk dalam norma apa. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Apa saja sih sebenarnya jenis-jenis norma sosial yang ada di dalam masyarakat? Yang pertama, jenis norma sosial yang ada dalam masyarakat itu adalah norma agama. Nah, pada awal video Ibu telah memberikan gambar. Ada beberapa gambar. Yang pertama itu adalah gambar mengenai pemeluk-pemeluk agama. Ananda ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari beribu-ribu atau bahkan jutaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Masing-masing agama tentu berbeda aturannya. Nah, jadi apa norma agama? Norma agama adalah aturan mutlak yang datangnya dari Tuhan. Nah, ketika kita melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka kita akan diberikan sanksi oleh Tuhan. Sanksinya berupa neraka, dan hadiahnya oleh Tuhan adalah berupa surga ketika kita melaksanakan aturannya dengan baik. Lalu yang kedua itu adalah mengenai norma hukum. Anda tentu pernah kan pergi misalnya ke pasar atau kemana tidak memakai helm. Nah, ketika kita tidak memakai helm, maka kita akan ditilang atau kita akan ditegur oleh pihak kepolisian. Ketika Ananda melanggar aturan yang telah ditetapkan kepolisian, maka Ananda akan diberikan hukuman berupa penilangan. Jadi apa konsepnya? Norma hukum itu adalah norma yang telah disepakati atau yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga hukum yang telah resmi. Nah, sehingga apabila Ananda atau masyarakat Indonesia telah melanggar norma yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, maka lembaga tersebut berhak untuk melakukan penilangan atau melakukan hukuman. Misalnya tidak hanya penilangan, hal-hal yang misalnya mencuri, membunuh. Nah, hal-hal tersebut juga adalah melanggar ketetapan yang telah ditetapkan oleh hukum. Maka kita ketika melakukannya, kita akan diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga itu adalah norma kesusilaan. Nah, norma ini berkaitan dengan apa? Nah, ketika Ananda misalnya pergi ke sekolah atau Ananda pergi ke pasar, dan ketika Ananda melihat ada orang lain seperti pengemis misalnya yang mereka meminta-minta kerjanya, atau mungkin karena keterbatasan fisik mereka terpaksa dan harus melakukan kegiatan mengemis. Nah, ketika Ananda melihat itu, terenyuh hati Ananda untuk memberikan sebuah misalnya makanan atau uang kepada pengemis. Itu disebut dengan norma kesusilaan. Artinya apa? Ada sebuah rasa atau sebuah aturan yang berasal dari hati Ananda semuanya untuk Ananda memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu adalah termasuk ke dalam norma kesusilaan. Berasal dari hati nurani kita sebagai manusia, melihat saudara kita misalnya yang membutuhkan. Lalu yang keempat itu adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berkaitan dengan apa? Nah, karena ibu sendiri adalah orang Minang, dan Ananda juga pasti ada di sini yang orang Minangkabau. Pastinya Ananda pernah mendengar kata-kata yang disebut dengan katona nampe. Nah, katona nampe merupakan sebuah norma kesopanan yang mengatur norma kesopanan. Karena apa? Norma kesopanan itu adalah aturan yang mengajari kita bagaimana kita harusnya berperilaku sesuai dengan misalnya Ananda bertemu dengan kakek atau dengan orang-orang yang umurnya lebih besar daripada Ananda. Bagaimana Ananda bersikap kepada orang-orang yang lebih tua daripada Ananda, bagaimana Ananda bersikap dengan orang-orang yang lebih kecil daripada Ananda. Atau contoh lainnya yang lebih mudah, ketika Ananda pergi ke sekolah, pagi-paginya Ananda menyalami tangan orang tua Ananda. Itu merupakan masuk ke dalam norma kesopanan. Jadi
jenis-jenis norma itu ada, yang terakhir adalah norma kebiasaan. Apa sih norma kebiasaan, Bu? Nah, norma kebiasaan ini adalah aturan yang secara sadar dan tidak sadar kita lakukan secara terus-menerus. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya misal dalam keluarga Ananda, ketika Ananda karena sekarang bulan Ramadan, sebentar lagi masuk sebentar lagi akan kita menikmati Lebaran. Ketika Ananda berkunjung ke rumah paman, ke rumah nenek atau kakeknya, pasti Ananda membawa makanan atau buah tangan. Nah, kenapa Ananda harus membawa buah tangan? Karena bisa saja hal tersebut karena Ananda sering melihat orang tuanya yang pergi ke rumah keluarganya yang membawa buah tangan, atau karena Ananda memang diajarkan oleh ibunya untuk kalau kita pergi ke rumah keluarga atau ke rumah tetangga atau ke rumah family kita, maka kita harus membawa buah tangan. Itu sebagai bentuk kita menghargai orang rumah yang akan kita tuju, sebagai adab juga bagi kita karena kita berkunjung ke rumah orang lain. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Ada yang pertama mengenai norma sosial. Norma sosial adalah aturan dan pedoman kita dalam bertingkah laku, bagaimana seharusnya kita bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kedua itu mengenai jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma sosial di sini ada 5, ada norma agama, norma hukum, kesopanan, kesusilaan, dan norma kebiasaan. Untuk lebih pahamnya, Ananda bisa menyaksikan gambar-gambar yang telah Ibu sediakan di awal-awal video. Jadi ketika Ananda melihatnya, pasti Ananda akan mengetahuinya dan juga dengan beberapa hal penjelasan yang telah Ibu jelaskan mengenai konsep norma dan juga jenis-jenis norma sosial yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini, Ananda. Apabila ada materi yang Ananda kurang paham, Ananda bisa tanyakan kepada Ibu atau kepada teman-temannya. Nanti kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang Ananda belum paham mengenai materinya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.